komunikasi atau bicara pada anak yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti keterlambatan bicara dan bahasa, ADHD, ASD, demensia, sindrom Down, dan cedera otak akibat trauma. Bicara pada anak adalah salah satu kelainan yang sering dialami oleh anak-anak dan terjadi pada 1 dari 12 anak atau 5-8% dari anak-anak prasekolah. Hal ini mencakup gangguan berbicara 3% dan gagap 1%. Penyebabnya dapat meliputi perkembangan otak abnormal, paparan penyalahgunaan zat atau racun sebelum lahir, bibir sumbing atau langit-langit mulut, faktor genetik, cedera otak traumatis, kelainan saraf, stroke, tumor di area yang digunakan untuk komunikasi. Banyak gangguan komunikasi muncul dari kondisi lain seperti gangguan pembelajaran, cerebral palsy, retardasi mental. Anak dengan keterlambatan bicara memiliki gangguan pengucapan, yang berarti terdapat komunikasi tidak efektif pada area otak yang bertanggung jawab untuk berbicara. Mengalami kesulitan di dalam menggunakan bibir, lidah, dan rahang untuk memproduksi suara. Tidak mampu berbicara dapat merupakan masalah satu-satunya atau dapat diikuti dengan masalah lainnya seperti kesulitan menelan, keterlambatan berbicara, dapat mengindikasikan keterlambatan perkembangan. Komunikasi atau bicara biasanya memperlihatkan indikasi sebagai berikut. Hanya dapat mengulang kata atau suara tanpa mampu menghasilkan kata atau kalimat sendiri. Hanya mengucapkan beberapa kata atau suara berulang-ulang. Tidak dapat mengikuti petunjuk sederhana. Yang berikutnya memiliki suara yang tidak biasa, suara hidung atau suara hidung. Berbicara sulit dimengerti. Yang berikutnya menunjukkan gejala terpaku pada sesuatu yang sulit untuk dialihkan atau yang biasa disebut perseverasi. Evaluasi dini oleh profesional sebaiknya segera dilakukan. Suatu evaluasi yang dilakukan oleh ahli patologi bicara dan bahasa diantaranya adalah melihat kemampuan berbicara dan berbahasa anak Anda menggunakan tes dan skala yang sudah distandarisasi. Ahli patologi tersebut juga akan mengamati apa yang anak mengerti, apa yang anak dapat katakan, komunikasi bahasa tubuh seperti menunjuk, menggeleng, dan status oral motor anak, di mana bagaimana bentuk bibir, lidah, langit-langit mulut, apakah mereka dapat bekerja sama di dalam berbicara, makan, dan menelan. Apabila ahli tersebut menyatakan bahwa anak Anda memerlukan terapi bicara, maka keterlibatan orang tua sangat berperan penting. Terapi bicara adalah prosedur terapi yang digunakan untuk mengatasi masalah bicara, khususnya pada anak-anak. Tujuan dari terapi ini adalah untuk meningkatkan kemampuan bicara dan mengekspresikan bahasa pada anak. Selain bahasa yang bersifat verbal, terapi ini juga dapat melatih untuk bahasa nonverbal. Dalam Handayani tahun 2007 terdapat beberapa metode terapi bicara atau speech therapy, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metode babbling. Anak diminta mengucapkan bunyi-bunyi secara random atau mengoceh. Produksi bunyi-bunyi belum bertujuan hanya melatih keaktifan anak menyesuaikan diri dengan suasana baru dan untuk menyeleksi bunyi yang dihasilkan. Yang kedua, metode imitasi. Klien menirukan bunyi suku-suku kata yang diucapkan speech terapis. Terapis secara terarah mencari dan meyakinkan huruf-huruf diucapkan klien yang kurang sempurna atau salah. Metode analogi, di mana klien mengucapkan bunyi-bunyi kata-kata dengan didahului oleh bunyi-bunyi yang mudah.
yang mempunyai dasar bunyi yang sama. Misalnya, untuk mengucapkan huruf D didahului dengan latihan B terlebih dahulu. Metode manipulasi. Metode ini memanipulir alat-alat bicara dengan alat atau yang disebut spatel. Untuk dengan alat lainnya bisa juga dengan jari untuk huruf G dan huruf K. Selanjutnya adalah metode visual. Pada metode ini, klien melihat orang lain mengucapkan huruf-huruf atau yang disebut lip reading, melihat di cermin kemudian menirukannya. Metode yang selanjutnya yakni metode auditif, taktil, dan motor kinestetik. Metode auditif yakni mendengarkan orang lain berbicara dan klien harus mengerti atau harus menirukannya. Metode taktil, klien untuk mengerti proses fisiologis dalam mengucapkan suatu bunyi harus merasakan getaran dari setiap huruf. Yang ketiga, metode motor kinestetik. Klien harus merasakan posisi dan getaran huruf-huruf yang diucapkan. Yang selanjutnya, terapi oral motor. Terapi oral motor adalah terapi fisik yang dilakukan untuk memperkuat otot di sekitar bibir, lidah, maupun rahang. Kegiatan terapi ini sangat beragam, mulai dari pijat wajah hingga meminta anak untuk mengunyah makanan tertentu.